Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Apoteker Rani Rubiati MPharm dan Bapak Dr. Imad Rahimat SKM MM selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk presentasi susulan. Baik, perkenalkan nama saya Siti Ayu Kofifah dari kelompok 3 kelas 2A yang akan mempresentasikan laporan program kreativitas mahasiswa pembuatan cookies talas Santosoma Sagitafolium sebagai alternatif cemilan rendah kalori. Yang ini untuk anggota kelompoknya. Baik, selanjutnya yaitu ada bab 1 di mana ada pendahuluan di mana banyak masyarakat umum biasanya sebelum membeli suatu produk makanan atau cemilan itu melihat presentasi kalori yang ada di belakang kemasan. Kenapa? Karena mereka itu takut akan berat badan yang berlebih. Nah, apa sih kalori itu sendiri? Kalori itu diartikan sebagai satuan unit yang digunakan untuk mengukur nilai tenaga atau energi kandungan kalori ini dalam suatu makanan. Nah, tapi kalori itu tergantung pada karbohidrat, protein, dan lemak pada makanan tersebut. Nah, sebagian banyak orang itu takut akan berat badan berlebih karena dapat mengurangi kepercayaan diri pada seseorang tersebut dan juga bisa tidak baik bagi kesehatan tubuh kita seperti obesitas. Maka dari itu, kita harus memperhitungkan kebutuhan kalori harian untuk tubuh kita sendiri. Menurut World Health Organization atau WHO, kita dapat mengetahui nutrisi yang terkandung dalam tubuh kita itu dengan indeks massa tubuh atau IMT dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan. Yang hasilnya pengukurannya itu dikategorikan menjadi 4. Yang pertama itu underweight, normal, overweight, dan obesitas. Dari permasalahan tersebut, kita mencoba untuk membuat produk nutrisikal dengan menggunakan perubahan substitusi tepung terigu menjadi tepung talas. Dan umbi talas yang diolah ini kita menggunakan talas Belitung atau Santosoma sagittifolium yang memiliki komponen karbohidrat yang berbentuk polisakarida yang bentuknya itu gam, yaitu glukomanan. Selain itu, talas juga memiliki kandungan amilopektin yang cukup tinggi sebesar 72,3% dengan kandungan zat gizi yaitu 98 kilokalori energi, 1,9 gram protein, kemudian 23,7 gram karbohidrat, dan 5,3 gram serat. Di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama itu apa keuntungan masyarakat bila mengonsumsi produk tersebut. Yang kedua, bagaimana peluang bisnis produk tersebut di pasaran. Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan. Di sini juga ada tujuannya. Yang pertama itu memberikan harga yang terjangkau dalam produk yang berkualitas, serta kandungan gizi di dalamnya yang baik bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, menciptakan sebuah usaha yang unggul dalam nutrisi dan substitusi tepung terigu. Yang ketiga, menargetkan produk untuk semua kalangan seperti harga, pembuka stand, promosi sebelum launching, memasang banner dan promosi di media sosial. Yang produk ini juga memiliki manfaat, yaitu memberikan produk yang berkualitas, tinggi energi dan serat sebagai alternatif makanan sebagai makanan sehat bagi masyarakat. Yang kedua itu bagi pengusaha dapat menjadikan peluang usaha umbi talas yang masih jarang diperjualbelikan. Selanjutnya, bab 2 ada gambaran umum rencana usaha, di mana kita melihat kondisi umum bahwa peningkatan konsumsi tepung terigu juga akan menyebabkan meningkatnya angka impor gandum, di mana gandum itu sendiri merupakan bahan baku dari pembuatan tepung terigu yang menyebabkan juga menurunnya devisa negara yang cukup besar. Sehingga dengan penanganannya itu kita bisa memilih bahan pangan lokal yang memiliki kandungan
serat yang tinggi dan indeks glikemik yang rendah seperti tepung talas, seperti umbi talas ini yang kemudian dijadikan tepung atau olahan lainnya. Kemudian ada peluang pasar, di mana melihat dari peluang umbi talas ini dengan harga yang terjangkau, tetapi masih jarang untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai varian makanan yang lebih modern. Keunggulan dari produk kami ini, pertama itu ada tepung umbi talas, di mana memiliki kandungan serat yang tinggi dan indeks glikemik yang rendah. Kemudian ada daun pandan di mana memiliki sebagai antibakteri. Kemudian di sini ada parutan kelapa itu memiliki kandungan zat gizi yang tinggi. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada internal dan eksternal, di mana strength atau kekuatan makanan rendah kalori dan bergizi. Harganya yang terjangkau, memiliki kandungan serat pangan, tidak menggunakan bahan pengawet. Untuk weakness-nya itu ada kelemahan. Di sini ada bahan baku umbi talas, terkadang sulit didapatkan, kemudian produk masih terbilang baru, sehingga belum banyak orang yang mengetahui adanya produk ini. Kemudian ada opportunity atau peluang, yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengelola dan menjual produk sejenis. Yang kedua ada jangkauan pasar luas dapat dijual di mana saja dan kapan saja. Dan untuk strength opportunity itu kita dengan mengoptimalkan promosi agar masyarakat mengetahui produk ini, kemudian mempertahankan ciri khas dan kualitas produk. Untuk strength, untuk weakness opportunity itu dengan cara menjalin kerjasama dengan pedagang umbi talas sebagai bahan baku agar proses produksi berjalan dengan efektif. Kemudian meningkatkan aktivitas promosi baik secara langsung maupun melalui sosial media. Kemudian di sini ada threats atau ancaman dengan cara memunculnya pesaing usaha dalam bidang serupa, kemudian ada usaha lain dengan strategi pemasaran yang lebih baik, kemudian ada perubahan selera konsumen. Untuk strain search ini dengan cara terus melakukan inovasi agar produk dapat bersaing di pasaran, kemudian melakukan promosi dengan cara yang lebih baik atau bisa melalui media sosial, kemudian meningkatkan kreativitas penyajian dan kualitas dari produk itu sendiri. Kemudian ada weakness Trish, yaitu dengan cara menjalin kerjasama dengan pedagang umbi talas, bahan kue, dan kelapa parut agar pemasokan bahan dan kualitas tetap sama. Dan juga ada dengan cara mempertahankan pasar yang telah dikuasai. Kemudian ada marketing mix, di sini ada produk kita itu dinamakan dengan tankis, kepanjangan dari talas pandan cookies. Kemudian ada price atau harga, satu paknya itu dibanderol dengan harga Rp7.000. Kemudian ada place atau tempat, yaitu tempatnya kita ada di Koperasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dan Jalan Baru Lanut Tasikmalaya. Kemudian ada people atau orang, di dalamnya itu ada tim pemasaran, pedagang, dan konsumen. Untuk promosinya itu kita melakukan di Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook. Untuk prosesnya itu kita ke target pemasaran semua kalangan, tetapi dikhususkan kalangan dia. Kemudian physical evidence atau bukti fisiknya itu secara offline melalui di Koperasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dan Jalan Baru Lanut Tasikmalaya. Kemudian secara online itu ada logo, packaging, hingga media sosial. Untuk strategi pemasaran itu ada target pasar, segmentasi harga, lokasi pemasaran, 4 ada promosi produk, dan banner promo. Kemudian di sini ada bab 3, yaitu metode pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan itu pada tanggal 27 Februari sampai 5 Maret 2023 di kantin kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dan Jalan Baru Lanut, Tasikmalaya, serta melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook.
Untuk metode produksinya, di mana ada alat itu ada blender, oven, kompor, loyang, pisau, baskom, pengocok whisk. Dan untuk bahannya itu ada tepung talas, margarin, gula halus, telur, perasa pandan, dan kelapa parut. Di sini ada metode cara pembuatan tepung talas, di mana kita membeli tepung talasnya terlebih dahulu di pasar, kemudian kita mengupas kulit talasnya. Setelah itu melakukan pencucian, setelah pencucian kita melakukan perajangan atau diiris-iris ubinya, kemudian dijemur irisan tersebut selama 2-3 hari. Setelah itu dihaluskan dengan menggunakan blender. Setelah dihaluskan kita ayak tepungnya, kemudian sudah menjadi tepung talas belitung. Kemudian di sini ada cara pembuatan cookies cookies pembuatan cookies talas atau tankis itu sendiri, di mana yang pertama itu masukkan telur, gula halus dan margarin ke dalam baskom, kemudian diaduk rata. Kemudian setelah diaduk rata, masukkan tepung talas, kemudian diaduk kembali hingga rata. Setelah itu tambahkan perasa pandan, kemudian aduk rata. Setelah itu cetak adonan dalam loyang menggunakan garpu, kemudian taburi adonan yang telah dibentuk itu dengan parutan kelapa, kemudian panggang di dalam oven dengan suhu 170 derajat selama kurang lebih 35 menit. Kemudian cookies talas itu siap dihidangkan. Selanjutnya itu ada manajemen usaha, di mana berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, mengarahkan, dan merencanakan kegiatan perusahaan agar tercapai tujuannya secara efisien dan efektif. Biaya produksi akan menentukan harga jual dan keuntungan dari suatu produk usaha. Berikut ini adalah cost ratio yang didapatkan dari produk tangkis. Di mana di sini terlihat ada tabel cost ratio yang modal produksi 64 pieces tangkis itu sebesar 360.000. Kemudian dari harga jual produk 64 pieces itu dikali 7.000 didapatkan 448.000. Jadi untuk cost ratio-nya itu antara pendapatan dibagi dengan total biaya produksi didapatkan cost ratio itu 1,2. Kemudian di sini ada analisis keuangan. Perusahaan tangkis ini melakukan 8 kali produksi dan menghasilkan sebanyak 64 pak produk tangkis. Berikut rincian biaya keuangan selama proses produksi pemasaran produk. Untuk tabel biaya pengeluaran terlampir dengan subtotal Rp360.000, kemudian tabel analisis keuntungan itu terlampir dengan total laba itu Rp88.000. Selanjutnya itu ada rincian biaya tetap dan variabel tangkis. Di sini ada tabel biaya tetap terlampir dengan subtotal 250.000 perak. Dengan di sini ada total biaya variabel tabel total biaya variabel terlampir dengan subtotal 253.750.000 perak. Selanjutnya itu ada perhitungan BEP. Untuk BEP unit itu di mana total biaya tetap dibagi harga per pak dikurangi biaya variabel didapatkan 48 pak, di mana 48 pak ini dalam 1 minggu akan mendapatkan keuntungan itu apabila melebihi dari 48 pak produk tersebut. Kemudian ada BEP rupiah dengan rumus total biaya tetap, harga per pak dikurangi biaya variabel dibagi harga jual didapatkan 338.000 dalam seminggu dan akan mendapatkan keuntungan apabila melebihi pendapatan tersebut. Selanjutnya itu ada bab 4 dan hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada uji organoleptis, di mana untuk bentuknya itu bulat, untuk aromanya itu dan pandan, untuk rasanya itu gurih dan sedikit manis. Untuk uji ketahanannya itu, tangkis itu tahan jika tidak dipengaruhi oleh udara karena dapat melempem. Tetapi jika penutupan itu rapat atau tidak ada udara yang masuk, itu bisa tahan hingga 2-3 minggu. Kemudian untuk cemaran mikroba ini, untuk tabelnya terlampir didapatkan hasil bahwa cookies ini telah memenuhi syarat yaitu
lebih dari 25 koloni, yaitu menurut SNI 2973 tahun 2018, di mana dengan nilai ALT maksimal 1 kali 10 pangkat 4 koloni per kilogram. Selanjutnya itu ada uji hedonik, di mana responden ini yang respondennya itu yang paling banyak itu dari bekerja, yaitu didapatkan presentasi 37,5%. Kemudian untuk rasa cookies itu pada kategori cukup manis dengan persentase 87,5%. Kemudian untuk aroma cookies itu 100% harum. Kemudian untuk warna cookies itu 100% menarik. Dan harga cookies itu 100% terjangkau dengan keseluruhan produk didapatkan 85,7% dalam kategori menarik. Selanjutnya itu ada produksi, di mana produk Tankis ini dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan dengan setiap kali produksi menghasilkan 8 pak, sehingga selama 2 bulan itu kita melakukan 8 kali produksi sehingga menghasilkan 60 pak produk Tankis. Di sini ada pemasaran. Pemasaran yang dilakukan itu secara online dan offline. Yang pertama itu offline itu di kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, dan yang kedua itu ada di Jalan Lanut Tasikmalaya. Kemudian secara online itu bisa melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Berikutnya yaitu ada analisis ekonomi, di mana pembuatan teks ini dalam hitungan bahan satu kali produksi menghasilkan 8 pak, di mana tiap bungkus dijual dengan harga 7.000. Dalam 2 bulan melakukan 8 kali produksi dengan menghasilkan 64 ribu tangkis, dengan tabel analisis keuntungan terlampir dengan total laba 88.000 rupiah, dengan selanjutnya itu net percent fallaway atau NPV dengan investasi awal 840.000 dan biaya produksi itu 778.000, dengan bunga pinjaman itu 12%, NPV-nya itu selama 2 tahun, di mana dengan rumus itu 840.000 dibagi 1 ditambah 0,12, kemudian ditambah 840.000 dibagi 1 ditambah 0,12 dikali 1 ditambah 0,12 dikurangi 778.000, didapatkan hasil itu 644.000. Jadi probability index atau IP-nya itu yaitu nilai bersih dibagi investasi awal, di mana 644.000 dibagi 840.000 dengan hasil 0,77, bahwa usaha tangkis ini dapat direkomendasikan untuk dijalankan karena lebih dari 0. Kemudian itu ada ketercapaiannya target keluaran, di mana supplier pasar ini terlaksana itu 80% dan 15% belum terlaksana, di mana untuk uji hedonik itu hanya dilakukan di lingkungan kampus saja, belum di seluruh wilayah seperti itu. Kemudian untuk pemenuhan alat dan bahan itu 95% terlaksana dan belum terlaksana itu 5%, di mana 5% ini masih menggunakan bahan yang manual seperti menggunakan garpu untuk pencetakannya. Kemudian tempat produksi itu 100%, pelaksanaan produksi itu 90% sampai 10%. Kemudian promosi, display produk, sosial media, brosur, banner itu terlaksana itu 90% dan belum terlaksana itu 10%. Kemudian untuk pemasaran produk itu 100% terlaksana. Untuk laporannya itu 90% dan belum terlaksananya itu 10%. Tingkat pencapaiannya itu 92,86% dan yang belum terlaksana itu 7,14%. Dan sini ada perencanaan upaya berkelanjutan untuk tahun 2024-2025 dengan membuka skema reseller itu pada bulan Januari sampai Februari, kemudian untuk membuka varian rasa itu pada bulan Maret sampai April, kemudian pelatihan UKKM bagi pelaku usaha itu dari bulan Mei sampai Juni. Kemudian untuk mendaftarkan PRT produk itu di bulan Juli dan Agustus, untuk mendaftarkan hak merek itu di bulan September dan Oktober, dan modifikasi produk itu pada bulan November dan Desember.
Nah, selanjutnya itu ada bab 5, di mana di sini terdapat kesimpulan bahwa tangkis menambah keragaman makanan cemilan modern dengan penggunaan variasi bahan alam yang rendah kalori. Berdasarkan analisis ekonomi usaha yang terjangkau, telah dilakukan, produk ini dijual dengan harga yang terjangkau, sehingga tangkis memiliki profit yang lebih baik jika dibandingkan dengan produk cookies lainnya. Dalam produk tangkis ini diperlukan modal sebesar 360.000 untuk merealisasikan usaha produk tersebut dengan harga per kemasan itu dibanderol sebesar Rp7.000 dengan rata-rata keuntungan per kemasan itu adalah Rp1.375 perak. Dalam rasio kelayakan produk tangkis memiliki nilai sebesar 0,07 sehingga produk tangkis ini layak untuk dilanjutkan bisnisnya. Kemudian untuk strategi pemasaran yang digunakan menargetkan produk untuk semua kalangan, segmentasi harga, membuka stand, promosi sebelum launching, memasang banner, dan promosi di media sosial. Di sini juga ada rekomendasinya. Yang pertama itu adalah perlu dilakukan pelaksanaan dari laporan ini untuk mendapatkan hasil kue kering tangkis seperti yang diharapkan dan menjadi alternatif makanan rendah kalori dan serat yang tinggi. Kemudian diperlukan juga SOP pada proses produk tangkis, yaitu dengan pembuatan tepung talas yang harus dikelola dengan baik dari mulai pencucian ubi talas hingga proses penjemuran. Kemudian pada proses pembuatan tangkis ini diperlukan satuan penimbangan bahan baku memiliki menggunakan satuan gram atau mg dengan menggunakan takaran bukan dengan menggunakan takaran sendok karena biar supaya lebih pasti gitu untuk resepnya. Kemudian ada perlu diteliti lebih lanjut lagi terkait model pemasaran dan analisis ekonominya yang akan bermanfaat bagi masyarakat dalam inovasi produk makanan. Dan yang terakhir itu produk tangkis diharapkan dapat menambah keseragaman pangan dan dapat mengurangi ketergantungan tepung terigu yang masih harus diimpor. Di sini ada lampiran di mana proses penjualan dilanjut, kemudian ini adalah bentuk kemasannya, di sini ada proses pembuatannya, ini hasilnya. Baik, terima kasih kepada Ibu dan Bapak telah perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.